Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang hingga detik ini masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan untuk hidup dalam keadaan sehat. Tak lupa kita bersyalawat serta mengucapkan salam kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi akhir zaman yang telah menunjukkan jalan kebenaran dari kegelapan menuju cahaya Islam yang terang benderang. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, saya berdoa semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, dimudahkan segala urusan dunia dan akhirat, diluaskan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya dalam ketaatan. Amin ya Robbal Alamin. Pada kesempatan ini, kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting namun seringkali disepelekan oleh banyak orang. Padahal dampaknya bisa sangat besar di dunia maupun di akhirat. Yaitu tentang zina, sebuah perbuatan keji yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua tentu pernah mendengar istilah ini, dan sebagian besar tahu bahwa zina adalah dosa besar. Tapi, yang perlu kita sadari bersama, zina tidak hanya sebatas hubungan badan antara pria dan wanita yang belum menikah. Zina memiliki berbagai jenis, bentuk, dan tingkatan, bahkan yang tampak sepele, seperti memandang atau menyentuh saja bisa termasuk dalam kategori zina. Islam adalah agama yang sangat menjaga kehormatan manusia. Maka dari itu, larangan untuk mendekati zina bukan hanya sekadar ajakan untuk menghindari perzinahan fisik, melainkan peringatan untuk menjauhi segala bentuk jalan yang bisa menjerumuskan seseorang ke dalam dosa besar tersebut. Allah tidak berkata, "Jangan berzina," tetapi, "Janganlah kamu mendekati zina," yang menunjukkan betapa jauhnya kita seharusnya menghindari semua pintu-pintu menuju dosa ini. Dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Ayat ini memberikan peringatan tegas bahwa zina bukan hanya perbuatan yang keji secara moral dan sosial, tetapi juga menjadi pintu menuju kerusakan besar dalam kehidupan seseorang. Banyak rumah tangga hancur karena zina. Banyak anak menjadi korban akibat perbuatan ini. Bahkan masyarakat pun bisa rusak jika perilaku zina dianggap biasa atau lumrah. Oleh karena itu, penting bagi kita sebagai umat Islam untuk memahami jenis-jenis zina, bahayanya, serta hukuman yang telah ditetapkan oleh syariat. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang lengah, menganggap enteng, atau bahkan membenarkan perbuatan ini hanya karena mengikuti hawa nafsu. Melalui pembahasan di video ini, mari kita buka hati dan pikiran untuk kembali merenung dan memperbaiki diri. Semoga setelah ini kita bisa menjadi pribadi yang lebih berhati-hati dalam menjaga pandangan, hati, dan pergaulan. Ingat, zina itu bukan hanya soal perbuatan fisik, tapi bisa dimulai dari pandangan, pikiran, dan kata-kata. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ketika kita mendengar kata zina, kebanyakan orang langsung membayangkan hubungan terlarang antara pria dan wanita yang belum menikah. Namun, tahukah kamu bahwa makna zina dalam Islam jauh lebih luas daripada sekadar hubungan fisik? Secara etimologis, zina berasal dari bahasa Arab yang berarti persetubuhan di luar pernikahan. Tapi dalam syariat Islam, zina tak hanya melibatkan tubuh, tapi juga melibatkan pandangan, pikiran, perasaan, dan tindakan-tindakan kecil yang dianggap remeh oleh sebagian orang. Zina adalah perbuatan tercela yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena merusak kesucian, menodai kehormatan, dan membawa dampak sosial yang sangat buruk. Zina bisa menghancurkan keluarga, memicu kejahatan lain, dan bahkan menjadi sebab datangnya azab dari Allah.
Maka tak heran jika Islam memberikan larangan keras, tidak hanya untuk melakukannya, tetapi bahkan untuk mendekatinya saja pun sudah diharamkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32, "Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Perhatikan kalimat, "Janganlah kamu mendekati zina." Ini bukan sekadar larangan untuk berzina, tapi juga peringatan untuk menjauhi semua jalan yang mengarah ke sana. Entah itu pacaran, chatting mesra dengan lawan jenis yang bukan mahram, menyimpan foto-foto yang mengundang syahwat, hingga tontonan yang merusak hati. Semua itu termasuk bentuk pendekatan kepada zina. Banyak orang terjebak dalam zina karena awalnya merasa, ini cuma candaan, cuma iseng, atau cuma nonton doang. Padahal, syaitan selalu menggoda manusia dari hal-hal kecil, lalu menarik pelan-pelan sampai seseorang terjerumus dalam dosa besar. Maka dari itu, memahami konsep zina secara menyeluruh adalah langkah penting untuk menjaga diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita dari kerusakan. Zina bukan hanya urusan pribadi. Ini menyangkut moral, harga diri, dan masa depan. Seorang pelaku zina bisa membawa aib, menimbulkan anak tanpa status hukum, dan memecah belah keluarga. Bahkan di akhirat, pelaku zina akan mendapatkan hukuman yang sangat pedih jika tidak segera bertaubat. Oleh karena itu, penting bagi setiap muslim untuk mengedukasi diri dan keluarganya tentang zina, bukan untuk menakut-nakuti, tapi agar kita bisa waspada dan menjaga diri. Dalam bab selanjutnya, kita akan membahas jenis-jenis zina yang paling dibenci oleh Allah, agar kita tahu mana yang harus benar-benar dijauhi, dan mana yang selama ini mungkin kita anggap sepele, padahal itu dosa besar. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setelah kita memahami bahwa zina tidak hanya sebatas hubungan fisik, kini saatnya kita menyelami 3 jenis zina utama yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiganya memiliki bentuk dan dampak yang berbeda, namun sama-sama berat dosanya. Jangan pernah merasa aman hanya karena belum pernah melakukan zina fisik, karena bisa jadi tanpa sadar kita sudah melanggar batas Allah melalui bentuk zina lainnya. 1. Zina muhsan. Zina ini dilakukan oleh orang yang sudah pernah menikah, baik masih memiliki pasangan maupun sudah bercerai. Mereka disebut muhsan, karena secara syariat telah mengalami kehidupan rumah tangga, memiliki pengalaman, dan dianggap mampu menjaga diri. Maka ketika mereka masih melakukan zina, maka itu dianggap sebagai pengkhianatan besar, bukan hanya terhadap pasangannya, tapi juga terhadap amanah Allah. Contoh nyata dari zina muhsan adalah perselingkuhan. Saat suami atau istri menjalin hubungan gelap dengan orang lain yang bukan pasangan sahnya, maka itu termasuk zina muhsan. Hukumannya pun sangat berat. Dalam Islam, pelaku zina muhsan dicambuk 100 kali dan dirajam sampai mati, sebagai bentuk hukuman sekaligus pelajaran bagi umat. 2. Zina ghairu muhsan. Zina jenis ini dilakukan oleh mereka yang belum pernah menikah. Misalnya anak muda yang berpacaran lalu melakukan hubungan terlarang. Banyak yang menganggap ini biasa, apalagi di era modern saat ini. Tapi Islam sangat jelas. Zina tetap zina, siapapun pelakunya, menikah atau belum. Mereka yang melakukan zina sebelum menikah tetap dianggap melakukan dosa besar. Bedanya, hukuman untuk zina ghairu muhsan adalah dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Hukuman ini menunjukkan betapa seriusnya syariat Islam menjaga kesucian anak-anak muda, agar tidak terjebak dalam hawa nafsu dan syahwat. 3. Zina alaman. Zina jenis ketiga ini seringkali tidak disadari. Inilah zina melalui panca indera, mata, telinga,
lisan, tangan, dan hati. Dalam hadits syahih, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya telah ditetapkan atas anak Adam bagiannya dari zina, yang pasti akan mengenainya. Mata zinanya dengan melihat, telinga zinanya dengan mendengar, lidah zinanya dengan berbicara, tangan zinanya dengan meraba, kaki zinanya dengan berjalan menuju maksiat, hati zinanya dengan berkeinginan, dan kemaluanlah yang membenarkan atau mendustakan itu semua." Hadis riwayat Muslim. Artinya, saat kita memandang dengan syahwat, mendengar suara menggoda, mengucapkan rayuan, menyentuh lawan jenis yang bukan mahram, bahkan berhayal tentang yang bukan-bukan, itu semua termasuk zina. Dan bila tidak dihentikan, bisa menjerumuskan ke zina yang lebih besar. Sahabatku, jangan anggap remeh dosa ini. Zina dalam bentuk apapun adalah pelanggaran serius terhadap perintah Allah. Dunia boleh membebaskan hubungan tanpa ikatan, tapi Islam menutup rapat semua jalan menuju kehancuran moral. Mari kita introspeksi, sejauh mana kita telah menjaga pandangan, ucapan, dan hati. Jika selama ini kita lalai, maka sekaranglah waktunya bertaubat dan memperbaiki diri sebelum semuanya terlambat. Allah Maha Pengampun, selama kita bersungguh-sungguh untuk kembali. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tanpa kita sadari, ada bentuk zina yang paling sering kita lakukan, bahkan bisa terjadi setiap hari, yaitu zina alaman, zina yang dilakukan melalui anggota tubuh selain kemaluan. Inilah jenis zina yang sering dianggap sepele padahal bahayanya sangat besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan umatnya dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Telah ditetapkan atas anak Adam bagiannya dari zina, yang pasti akan mengenai dirinya. Mata zinanya adalah melihat, telinga zinanya adalah mendengar, lisan zinanya adalah berbicara, tangan zinanya adalah menyentuh, kaki zinanya adalah berjalan, hati zinanya adalah menginginkan, dan kemaluanlah yang membenarkan atau mendustakannya. Hadits ini menunjukkan bahwa setiap anggota tubuh kita bisa terlibat dalam zina, walaupun tidak terjadi hubungan fisik secara langsung. Dan ironisnya, bentuk zina inilah yang paling banyak dilakukan di era modern saat ini, lewat media sosial, tontonan, chatting, bahkan lamunan. 1. Zina. Ain. Zina mata. Mata adalah jendela hati. Ketika seseorang memandang lawan jenis dengan syahwat, itulah zina mata. Melihat video yang tidak senonoh, foto-foto vulgar, atau bahkan memelototi seseorang dengan nafsu, semua itu sudah termasuk zina, walau tidak menyentuhnya sama sekali. 2. Zina kolbi. Zina hati. Zina hati terjadi ketika seseorang menghayalkan, membayangkan, atau memikirkan lawan jenis dengan perasaan suka, syahwat, dan hasrat. Meskipun hanya dalam pikiran, Allah tetap mencatatnya sebagai dosa jika hati kita menikmatinya dan membiarkannya berlarut-larut. 3. Zina lisan. Berbicara mesra, menggoda, merayu, atau bahkan mengobrol tidak pantas dengan lawan jenis. Ini semua termasuk zina lisan. Kadang kita melakukannya hanya karena iseng, bercanda, atau merasa, nggak apa-apa. Padahal setiap kata yang keluar akan dihisap oleh Allah. 4. Zina yadin. Zina tangan. Zina ini terjadi saat seseorang dengan sengaja menyentuh, meraba, atau bahkan bersalaman secara tidak syar'i dengan lawan jenis yang bukan mahram. Tindakan fisik seperti ini bisa membuka pintu zina yang lebih besar, dan Islam sangat melarangnya. Sahabatku, semua zina alaman ini adalah awal dari kerusakan hati dan iman. Jika terus dibiarkan, maka lambat laun akan menumpulkan hati, melemahkan rasa takut kepada Allah, dan membuat seseorang terjerumus lebih dalam maksiat.
Maka penting bagi kita untuk menjaga pandangan, menjaga lisan, menundukkan hati, dan menjauhi hal-hal yang mengundang syahwat. Jangan tunggu sampai kita jatuh dalam zina besar baru kita menyesal. Ingatlah, syaitan menggoda manusia bukan dengan dosa besar secara langsung, tapi lewat langkah-langkah kecil yang tidak terasa. Semoga dengan memahami jenis-jenis zina alaman ini, kita semua lebih waspada dan berhati-hati dalam menggunakan anggota tubuh yang Allah titipkan. Semua akan dimintai pertanggungjawaban kelak. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setelah kita memahami berbagai jenis zina, mulai dari yang paling nyata hingga yang tersembunyi dalam pandangan dan hati, kini saatnya kita membahas hal yang sangat penting, hukuman bagi pelaku zina menurut Islam. Islam bukan hanya agama yang penuh kasih sayang, tetapi juga agama yang tegas dalam menjaga kehormatan dan kesucian umatnya. Karena itu, zina bukan sekadar dosa pribadi yang bisa dianggap selesai dengan permintaan maaf. Zina adalah dosa sosial, yang bisa merusak tatanan keluarga, menodai garis keturunan, dan membawa malapetaka bagi masyarakat. Hukuman zina muhsan, sudah menikah. Zina muhsan adalah zina yang dilakukan oleh orang yang sudah pernah menikah. Karena pelakunya dianggap sudah dewasa dan paham tanggung jawab pernikahan, maka hukumannya sangat berat. Dicambuk 100 kali, dirajam hingga mati, yakni dilempari batu hingga meninggal dunia. Hukuman ini bukan sekadar balasan, tetapi peringatan keras kepada umat Islam agar menjaga diri dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya menjaga perbuatan, tapi juga menjaga hati, pandangan, dan keinginan. Hukuman zina ghairu muhsan, belum menikah. Berbeda dengan muhsan, pelaku zina ghairu muhsan adalah mereka yang belum menikah. Meskipun belum berkeluarga, bukan berarti mereka bebas berbuat seenaknya. Hukuman bagi pelaku zina jenis ini juga berat. Dicambuk 100 kali. Diasingkan selama 1 tahun dari lingkungannya. Mengapa harus diasingkan? Karena lingkungan yang rusak bisa memperkuat kebiasaan buruk. Dengan diasingkan, pelaku diberi waktu untuk merenung, memperbaiki diri, dan menyadari kesalahan besarnya. Hukuman zina alaman. Zina alaman memang tidak dijatuhi hukuman fisik seperti cambuk atau rajam, tapi bukan berarti dianggap ringan. Zina mata, lisan, hati, dan tangan adalah gerbang-gerbang maksiat. Jika tidak segera ditutup, maka akan mengantarkan seseorang pada zina besar. Akibatnya, hati menjadi gelap, dosa terus menumpuk, dan pelan-pelan hubungan dengan Allah menjadi rusak. Dan saat meninggal dalam keadaan belum taubat, dosa zina bisa menjadi penghalang seseorang dari rahmat Allah di akhirat kelak. Tak hanya di dunia, zina juga membawa azab pedih di akhirat. Rasulullah pernah diperlihatkan dalam mimpi beliau. Para pelaku zina disiksa dalam kuburan yang sempit, gelap, dan menyakitkan. Ada yang digantung dengan kepala terbalik, diseret di tanah berduri, atau dibakar dengan api neraka. Ini semua bukan untuk menakut-nakuti, tapi agar kita sadar, zina adalah dosa besar yang tidak boleh dianggap remeh. Dan siapapun yang terjerumus ke dalamnya harus segera bertaubat nasuha, meninggalkan perbuatan tersebut dengan sepenuh hati, menyesalinya, dan tidak mengulanginya lagi. Sahabatku, zina adalah perangkap setan yang sangat halus. Hari ini mungkin hanya pandangan iseng, besok jadi sentuhan, lalu berubah jadi hubungan haram. Maka, jagalah diri kita. Jaga pandangan, jaga lisan, jaga pergaulan, dan jaga hati. Jangan biarkan keimanan kita terkikis sedikit demi sedikit. Allah Maha Pengampun bagi siapa saja yang ingin berubah. Taubat selalu terbuka selama nyawa masih di tenggorokan. Maka,
Sekaranglah waktunya kita kembali kepada Allah, memperbaiki diri, dan menjauhkan diri dari zina, dalam bentuk apapun. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua dari perbuatan keji ini dan membimbing kita dalam cahaya iman yang kokoh hingga akhir hayat. Amin ya Robbal Alamin. Demikianlah sahabat beriman. 3 macam zina yang sangat dibenci oleh Allah dan bisa menjerumuskan manusia pada kehancuran. Semoga kita semua selalu dilindungi dari fitnah dunia, dijauhkan dari dosa, dan diberi kekuatan untuk menjaga kehormatan diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video inspiratif dan edukatif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.